Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Fakultas Humaniora dalam acara pembekalan PKL hari ketiga, Jumat 17 Juni 2022 bersama Sobat Siar Fawas. Berikut liputannya. Saya lupa tadi membawakan salah satu contoh PKL. Baik Sobat Muda, sekarang saya bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Humaniora, Dr. Halimi MPD. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk disampaikan kepada Sobat Muda semuanya. Baik, Dokter, Ustadz, bisa diceritakan mungkin rangkaian umum acara pembekalan PKL sampai PKL nanti selesai. Taib, teman-teman redaktur dari Simfoni FM, alhamdulillah, pembekalan PKLI Fakultas Humaniora ini termasuk sangat cepat karena dari online menjadi offline itu ternyata tidak mudah, apalagi sudah 2 tahun kita tidak melakukan PKL lapangan ya, meskipun praktiknya selama pandemi ini kita tetap melaksanakan itu tetapi secara online. Dan ternyata sudah banyak perubahan di lapangan itu, misalkan seperti terjemah, kemudian guiding. Kebetulan kita punya 7-8 profesi. Ini mungkin berbeda dengan beberapa fakultas yang ada di UIN Malang. Mungkin tahunya kalau di luar Fakultas Humaniora itu PKL kita di Bahasa dan Sastra Arab. Mungkin tahunya itu, tetapi kita punya 7-8 profesi yang mungkin belum banyak diketahui oleh fakultas di luar UIN atau mungkin juga di dalam UIN. Kita punya yang namanya profesi pengajaran, meskipun kita sastra. Ini seharusnya pengajaran kan di pendidikan bahasa atau di tarbiyah. Kita juga punya guiding dan juga siahah. Siahah itu pariwisata. Dan punya jurnalisme. Nanti ada mahasiswa yang profesinya jurnalisme. Kemudian juga ada profesi perfilman, sinematografi. Kemudian ada profesi diplomat dan beberapa profesi lainnya. Selama PKLI ini teman-teman harus melewati beberapa tahap. Yang pertama tahap pendaftaran untuk pembekalan dan praktik di lapangan. Setelah pendaftaran, kalau diterima maka mereka bisa masuk dan mengikuti pembekalan. Tapi sebelum pendaftaran maka teman-teman harus juga melalui yang namanya melihat lulus dan tidaknya beberapa mata kuliah menjadi prasyarat mengikuti PKL. Kalau tidak lulus beberapa mata kuliah itu maka tidak bisa mengikuti PKLI itu. Pembekalan ini yang juga lumayan lama, selama 3 hari ya, mulai hari Rabu, Kamis, sekarang hari terakhir. Nah, hari terakhir. Dan dalam pembekalan ini ada 3 rangkaian umum. Maka hari pertama selain pembukaan ada kalau kita sebut dengan pembekalan secara umum terkait bagaimana membangun kepribadian handal. Kita datangkan pemateri yang juga handal untuk teman-teman yang calon handal. Sehingga saya lihat kemarin teman-teman asyik mendengarkan pemaparan dari Bapak Nur. Bapak Nur memang beliau ini luar biasa. Itu hari pertama bagaimana mengembangkan kepribadian, bagaimana nanti berada di tempat PKLI. Itu hari pertama. Hari kedua sesuai dengan profesi masing-masing.
Ada yang tadi di jurnalisme kita datangkan dari Malang News Posko, kemudian ada yang pendidikan atau pengajaran kita datangkan dari sekolah yang tidak hanya mengajarkan teori, tapi mereka ini praktisi, juga pengajar, sehingga mereka benar-benar tahu kondisi lapangan yang ada di sekolah masing-masing itu dan memberikan gambaran kepada mahasiswa kita yang bukan pengajaran. Coba bayangkan nanti terjun ke dunia pengajaran, mereka hanya menerima sedikit mata kuliah. Demikian juga dengan jurnalis ini, teman-teman yang ambil jurnalisme ini tidak seperti jurusan atau prodi jurnalistik yang di situ mulai semester 1, 2, 3 yang sudah dicekoki, dikasih wawasan luar biasa. Kita enggak, baru semester 5 sama 6 itu pun hanya sekitar 12 SKS, itu kan enggak banyak. Tapi mereka bagaimana harus menjadi jurnalis yang handal meskipun dengan bekal yang tidak terlalu banyak, maka kita terjunkan ke beberapa tempat yang ada di Malang dan Surabaya dan beberapa tempat yang lainnya yang teman-teman bisa belajar di situ. Tuh, demikian juga dengan profesi-profesi yang lainnya. Kemudian setelah selesai ini, maka kemudian ada pendampingan dari DPL sesuai dengan penempatan, baru tanggal 1 berangkat, tetapi besok hari ini juga sudah ada yang berangkat, besok juga ada yang berangkat sesuai dengan profesinya itu sampai Agustus. Maka selama 40 hari mereka melakukan praktek kerja lapangan yang ada di tempat masing-masing dan menyebar di berbagai tempat. Dulu sampai ke Singapura, Thailand. Sekarang nggak mungkin karena selain juga masih pandemi yang belum selesai itu. Okay. Berarti kalau tahun-tahun yang lalu memang sudah mendunia ya Ustadz ya, sampai Singapura Mas. Nah, dari acara PKL ini, rangkaian acara PKL ini, harapan yang Ustadz harapkan dari rangkaian ini apa Ustadz? Dari pembekalan sama dengan misalkan kita mau berperang ya. Kalau belum paham nanti ketika berperang itu apa yang harus kita lakukan, maka belum nyampe kita sudah kalah. Itu yang kita pembekalan ini meskipun secara singkat, maka ada pembekalan secara umum dari prodi juga ada, bahkan dari prodi ini kita kasih juga banyak porsi. Kemudian juga dari pemateri dari luar dan profesi. Dan juga pembekalan ada 4 jenis. Ya. Yang pertama kepribadian, kemudian sosial, ditambah tridharma ini pendidikan, penelitian. Kita isi semua itu agar teman-teman nanti tidak kelabakan ketika berada di tempat praktek kerja lapangan. Bagaimana nanti bersosial? Mungkin ada yang tidak pernah bersosial kecuali di rumahnya, bahkan mungkin di rumah juga jarang. Bagaimana menyapa orang, bagaimana tersenyum. Ada mungkin rambutnya yang panjang, wajib dipotong. Mahasiswa UIN nggak boleh rambut panjang, kecuali sudah menjadi orang hebat, selesai, tapi itu selesai dulu sesuai dengan kode etik kemahasiswaan itu. Masa guru rambutnya panjang? Nah, itu kita sesuaikan beberapa hal itu. Pembekalan ini ya biar mereka punya sangu nanti dari sesuai dengan profesi yang diambil itu. Okay. Berarti pembekalan ini sebagai persiapan untuk perang ya Ustadz ya semua. Baik, mungkin semoga semua dari mahasiswa dari Fakultas Humaniora menang dalam peperangan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Muda, itu tadi liputan dari Fakultas Humaniora dalam acara pembekalan PKL hari ketiga. Semoga dengan adanya acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Sobat Siar Fawas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi.